Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhan Bagus Anjarto dari STIMIK Amikom Yogyakarta akan mempresentasikan hasil tugas kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia adalah tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Tetapi tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan dengan kriptografi. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Pada prinsipnya, kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca, ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca, kemudian key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi, dan yang terakhir adalah algoritma atau algoritma, yaitu metode untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Di sini saya menggunakan algoritma Playfair Cipher. Dalam teknik ini, pesan dienkripsi berdasarkan pasangan huruf, bukan huruf tunggal seperti sandi klasik lainnya. Sandi Playfair ditemukan oleh ahli fisika berkebangsakan Inggris bernama Sir Charles Wheatstone pada tahun 1802 sampai 1875, namun dipromosikan oleh Baron Leon Playfair pada tahun 1919 sampai 1998 pada tahun 1854. Dibandingkan dengan sandi-sandi lainnya, sandi Playfair dapat meningkatkan keamanan dalam pengiriman pesan rahasia sehingga dapat memberikan jaminan integritas data serta menjaga kerahasiaan. Sandi Playfair pertama kali digunakan untuk tujuan-tujuan taktis oleh pasukan Inggris dalam Perang Boer II dan Perang Dunia I. Australia dan Jerman juga menggunakan sandi ini untuk tujuan yang sama dalam Perang Dunia II. Sandi Playfair paling sering digunakan karena penggunaannya yang sangat sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus untuk membaca atau menerjemahkan suatu sandi yang bersifat rahasia. Pada perkembangan selanjutnya, sandi ini tidak lagi digunakan oleh pasukan militer karena telah muncul berbagai perangkat enkripsi digital untuk menerjemahkannya. Sandi Playfair dianggap tidak aman lagi untuk menjaga suatu kerahasiaan pesan karena komputer dengan peranti lunak tertentu dapat memecahkan suatu sandi dalam hitungan detik. Nah, oleh karena itu, saya menggabungkan antara Playfair Cipher dengan elemen, ya, jika Anda tahu anime Naruto, ya, Naruto pasti tahu lah elemen-elemen gitu. Berikut adalah tabelnya yang sudah saya susun. Ini api, ini angin, dan seterusnya. Ketentuan enkripsi. Yang pertama, ganti huruf J jika ada dengan huruf I. Kemudian tulis pesan dalam pasangan huruf. Huruf berpasangan dua-dua. Ketiga, jangan ada pasangan huruf yang sama, misal A atau BB. Jika ada, maka sisipkan Z di tengahnya. Jadinya A, Z, kemudian A, dan pasangannya. Kemudian jika jumlah huruf ganjil, sehingga ada yang tidak punya pasangan, tambahkan huruf Z di akhir. Kemudian, seandainya dua huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Selanjutnya, seandainya dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Yang terakhir, seandainya dua huruf tidak pada kolom yang sama atau baris yang sama, maka huruf pertama diganti dengan
huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Kemudian huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Kemudian prosesnya seperti apa? Ya, berikut adalah tabelnya dan ini kuncinya. Kuncinya misal Amikom dan plain text-nya adalah Yogyakarta. Nah, kemudian Yogyakarta teksnya plain text-nya itu dibagi dua-dua. Dan bagaimana hasilnya jadi seperti ini? Caranya kita cek Y dan O. Ini Y dan O. Maka hasilnya adalah Z dan K. Seperti menyilang gitu kan. Kemudian G dan Y. G dan Y. Maka hasilnya adalah N dan V. Ya. Selanjutnya AK. Maka hasilnya adalah OM. Yang lainnya adalah AR. A dan R. Maka hasilnya adalah M dan Q. Terakhir adalah TA. Kita cek T dan A. Maka hasilnya adalah T dan K. Ini adalah enkripsi private chipper yang standar. Nah, bisa ya rubah huruf A ya menjadi katon dan seterusnya. Dari hasil Z, K, N, V, O, M, Q dan KK kita rubah menjadi sesuai dengan tabel elemen. Maka hasilnya adalah siton, mokoton, geton, kiton, jaton, porton, dokton, katon, moton. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian gimana cara mendekripsinya? Mendekripsinya tinggal dibalik saja. Misal ZK, hasilnya YO. Tinggal dibalik saja. Kemudian NV dan seterusnya. Hasil enkripsi di sini bisa menggunakan bahasa Jepang seperti ini atau bahasa Inggris yang sebelumnya ini. Nah, saya terima menjadi seperti ini juga. Mungkin yang bukan penggemar Naruto nggak tahu lah ya. Ya, seperti itulah. Mungkin cukup sekian presentasi hasil enkripsinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.